kamu tuh orangnya baik loh gitu kan, bla 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 di depan kamu. Seperti itu bicara manis ya mengenai kita, padahal dalam hatinya benar-benar merasa cemburu banget. Atau cerita mengenai apa ya, aku tuh nggak suka ya kalau misalkan kamu tuh pergi atau bergaul dengan bla 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 gitu. Pas ditanya emang kamu cemburu ya, jawabannya sambil melengos, enggak lah, ngapain aku cemburu. Cie ya, cerita kayak gini sih banyak ya beredar di sekitar kita pastinya ya. Kamu punya cerita kayak gini nggak? Ayo kita baca yuk teman-teman ya, per zodiak ya. Kita bakalan baca mengenai siapa sih yang cemburu ke kamu karena kamu tuh berharga ya. Kita akan baca buat teman-teman. Sekarang ini adalah giliran ya teman-teman Virgo. Alright teman-teman, sama seperti di readingan sebelumnya di Oracle Card Indonesia, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Kalian gak perlu pilih cerita apa, gak perlu pilih juga kartunya apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 3-tiganya ini adalah cerita kamu semua. Right? General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini. Timeless reading ya kan, anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan ya, ngajakin siapa aja juga boleh, yang penting mau belajar di sini ya. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di cerita kamu yang pertama buat teman-teman Virgo. Siapa sih ya, terus abis gitu gimana sih ciri-ciri orangnya, lalu sedikit cerita tentang hidupnya dia tuh seperti apa. Kita akan lihat di cerita kamu yang pertama. Ada sukses, ada family, dan juga ada reality. Oke, ini orang yang kayak gimana sih? Yang jelas orangnya itu perasa banget, lembut banget gitu ya. Jadi halus lah gitu ya, halus secara perasaan. Jadi kalau misalkan kamu ngomongnya agak gimana sedikit ya, kayaknya sih straight face gitu, tapi padahal mikirnya tuh dalam banget gitu ya. Orangnya kayak gini. Ini orang yang bener-bener kalau punya keluarga atau punya orang yang dia sayang, dia bakalan belain banget ya. Walaupun mungkin yang dibela kayak nggak tahu gitu ya. Orang yang berani ya, sosok yang berani. Terus habis gitu juga cukup aktif ya, petualang yang sejati gitu. Jadi suka lah sesuatu yang baru sebenarnya, walaupun dia itu perasa banget orangnya ya. Lalu juga cinta banget sama keluarga, sama keluarga ya. Jadi dia beneran bisa banget ya mengorbankan waktunya dia ya, tenaganya dia, pikirannya dia untuk orang yang dia sayang banget ya. Tapi ada cerita-cerita di mana dia sering habis waktu nih buat orang lain ya, tapi buat dirinya dia sendiri enggak. Jadi dia bener-bener mesti belajar buat me time atau bagi waktu, memanage waktu dengan baik ya, karena sering kali kedodoran nih ya, keteteran dalam hal memanage waktu dengan baik. Walaupun ya secara pekerjaan dia benar-benar orang yang bisa diandalkan gitu. Artinya orangnya secara struktural ya, kalau misalkan punya tanggung jawab dia bakalan selesaiin ya, walaupun ada cerita-cerita seperti itu. Sering kali dia terjebak di hubungan-hubungan yang gak jelas, gantung gitu kan, ikatannya gak jelas kayak gitu teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti ini sama dia. Oke, sekarang kita bakalan lihat ya teman-teman, apa sih yang dicemburui dari kamu ya, apa yang dicemburui dari kamu. Ini bisa jadi hubungan-hubungan yang ditutupi ya, atau hubungan yang dirahasiakan, sehingga kalau misalkan tentang perasaan gitu ya, tentang perasaan yang mungkin gak tersampaikan ya cemburunya, karena mungkin kamu punya orang lain gitu ya teman-teman ya, di luar sama dia gitu kan ya. Jadi dia ada cemburunya ke sini nih. Ini tentang hubungan-hubungan yang kalian sembunyikan ya, atau yang dirahasiakan, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang ini teman-teman ya, kecemburuannya dia ini bawa vibes yang positif atau negatif sih buat kamu gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini Jupiter, sebenarnya nggak terlalu ke ini ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang positif ya, namanya sebuah perasaan yang ditutupin itu kan juga bakalan nggak bagus gitu kan. Tapi ini tidak mengganggu ya, so far sih tidak mengganggu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya belajar untuk lebih tulus gitu kan. Jangan memanfaatkan situasi gitu kan. Kalau emang kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan, ya sebaiknya tidak yang namanya ya begitulah ya, tidak menjalani satu hubungan hanya
hanya berdasarkan dari keuntungan, tapi ya belajar buat lebih tulus ya, seperti itu. Oke, di cerita yang pertama ya teman-teman ya, di cerita yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua buat kamu, buat teman-teman Virgo ya. Cerita yang kedua buat kamu untuk teman-teman Virgo, ada balance, komitmen, dan juga ada strength di sini. Kalau dilihat typically orangnya seperti apa sih? Ini orang ya membela keadilan banget. Jadi jangan berkata sesuatu hal yang gak adil gitu kan. Karena dia bakalan bisa menakar itu teman-teman ya. Walaupun ini terjadi buat orang lain ya, dia gak suka sesuatu hal itu gak adil. Dia bakalan jaga banget keadilan itu seperti apa. Cukup berkomitmen ya. Jadi kalau emang udah ngomong A ya A gitu kan. Kalau emang harus dibagi satu-satu ya dia akan bagi satu-satu, seperti itu. Cukup emosional dan gak sabaran orangnya teman-teman ya. Kebayang gak? Tegas gitu kan, kaku, tapi orangnya emosional dan gak sabaran, dan traumanya cukup banyak ya. Ini orang traumanya cukup banyak banget ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dia cukup romantis ya. Dan kalau emang udah komitmen sama satu orang dia bakalan komitmen. Tapi ya, dia ini orangnya gengsian banget. Jadi nggak akan ngakuin kalau misalkan dia sayang sama seseorang atau kayak gimana gitu, cemburu atau kayak gimana, dia nggak bakalan ngakuin ya kayak begini teman-teman ya. Bisa jadi ini orang yang berkomitmen sama kamu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi let's say kita lihat ya nanti. Oke, apa sih yang sebenarnya dicemburui dari kamu? Nah ya gini, kamu itu tuh banyak yang suka gitu. Jadi dia melihat orang-orang di sekitarnya kamu yang lalu lalang gitu kan, dia suka sama kamu karena memang kamu tuh orangnya menarik banget gitu. Nah ya, dia ini jadi cemburu karena apa gitu. Aduh, katanya komitmen sama aku, tapi kenapa sih kamu tuh masih tebar pesona, dinilainya dia seperti ini gitu. Padahal ya namanya ada orang yang suka gitu kan ya. Nah sah-sah aja sih disukain sama orang, tapi as long as kamu sebenarnya bisa menjaga diri kan sebenarnya nggak masalah. Cuman karena memang ini yang suka sama kamu terlalu banyak gitu kan, jadinya dia tuh benar-benar melihatnya sebagai sesuatu hal yang ini patut nih dicemburuin gitu. Coba kita lihat ya pengaruhnya sama kamu, bawa vibes positif atau negatif. Oke. Ada Uranus di sini ya. Ini sebenarnya ya positif sih ya. Positifnya adalah ya dia merasa gitu kan bahwa dia adalah milikmu dan kamu miliknya. Walaupun mungkin kalau misalkan kita bicara tentang milik, nggak ada lah seseorang yang memiliki seseorang yang lain gitu kan, karena diri kita adalah milik kita sendiri gitu kan ya. Diri kita adalah milik alam semesta ini, yang benar seperti itu. Jadi tidak ada yang memiliki walaupun kita berkomitmen gitu kan, seperti itu. Nah milik atau tidak memiliki itu kan persepsinya masing-masing ya, untuk orang masing-masing teman-teman. Nah dia merasa bahwa ketika kamu bersama dia ya berarti itu adalah komitmen berdua. Kamu udah nggak boleh yang namanya tengok kanan tengok kiri gitu kan. Menurut dia seperti itu teman-teman. Tapi ini tidak sampai yang posesif gitu, enggak ya, hanya saja memang dia merasa seperti itulah ya. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Apa ya, belajar untuk saling gitu kan ya, saling gitu, belajar untuk kenal love language-nya dia tuh apa gitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak ada yang nggak ada celah gitu loh di antara kalian gitu, supaya dia merasa disayangi dan merasa dia aman ya. Jadi nggak merasa insecure kalau misalkan kamu sama dekat sama orang lain gitu kan, ataupun disukai sama orang lain ya. Dia bisa yakin dan dia bisa mantep gitu kalau misalkan oke, dia cukup bertanggung jawab, dan walaupun disukai sama banyak orang tapi dia nggak tebar pesona atau tidak berusaha membuka celah gitu. Oke teman-teman. Di cerita yang kedua ya, di cerita yang kedua buat kamu teman-teman Virgo. Sekarang kita akan melihat di cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga buat kamu ada emotion, ada illusion, dan juga ada vision di sini. Oke, kalau dilihat di sini ini orang yang kayak gimana sih? Ini orang yang selalu sibuk dengan pikirannya dia sendiri ya. Selalu terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, sehingga emosionalnya cukup naik turun ya, teman-teman ya. Emosionalnya dia cukup naik turun, emosian banget orangnya. Padahal mungkin nggak ada sesuatu hal yang nggak ada sesuatu hal yang harusnya membuat emosi gitu ya, tapi karena keribetan yang ada di pikirannya dia sendiri gitu kan ya, itu yang menyebabkan pada akhirnya jadi ribet hidupnya gitu ya. Seperti ini teman-teman ya, suka nunda-nunda sesuatu hal ya seperti ini. Dan kalau dilihat
ada vision di sini ya, ada vision di mana dia sering kali ya habis waktunya untuk orang lain ya, habis waktunya untuk orang lain, sedangkan untuk dirinya dia sendiri enggak ya. Seperti itu, selalu merasa nggak tenang dalam hidupnya dia ya, dan selalu kehilangan keseimbangan karena memang dia lebih timpang ya, lebih timpang ke orang lain gitu, orang-orang di sekitarnya dia ya, seperti ini. Sering kali terjebak toxic relationship teman-teman ya, karena memang secara emosional juga dia toxic banget ya. Secara emosional juga luar biasa toksiknya ya, kayak begitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat apa sih yang dicemburui dari kamu ya, apa yang dicemburui dari kamu. Dia tuh nggak bisa ngelihatnya tuh gini, kamu tuh bisa jadi dirinya kamu sendiri, kamu tuh bisa punya prinsip sendiri gitu, sedangkan dia itu terikat gitu ya sama pikiran yang ada di dirinya dia sendiri. Dia merasa terikat, sedangkan dia ngelihat kamu tuh begitu bebasnya jadi diri kamu sendiri, oke gitu kan, punya prinsip sendiri dan gak terganggu lah sama orang-orang sekitarnya kamu gitu kan, karena kamu tuh cukup tipikal orang yang punya prinsip dan gak mau diatur sama orang lain gitu. Sedangkan dia gak bisa kayak gitu karena dia sering ribet dengan pikirannya dia sendiri. Mungkin bisa gitu, tapi dia memilih untuk enggak gitu. Jadi dia kalau ngelihat orang yang bisa tek gitu ya, bisa bebas gitu ya dengan pilihannya sendiri, itu agak-agak sedikit little bit jealous gitu ya. I'm jealous ya, ya gitu. Lalu kecemburuannya sama kamu ini vibes-nya itu positif atau negatif sih buat kamu gitu. Wah, ini agak-agak sedikit negatif nih teman-teman ya, agak sedikit negatif ya. Ada Pluto di sini ya, di agak sedikit negatif ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan, kita coba lihat. Ya nggak apa-apa, jadi diri kamu sendiri aja gitu ya teman-teman ya. Terpengaruh atau tidak terpengaruh ya itu sih sebenarnya tergantung pengendalian diri kamu sendiri, tapi lebih apa adanya aja gitu kan, lebih apa adanya. Terus abis gitu juga kalaupun lingkungan kamu pada akhirnya jadi toksik dan sebagainya karena orang ini, ya belajar untuk melepaskan gitu kan. Dan bukan nggak ngedengerin sih, tapi lebih ke kayak nggak ada salahnya kamu ke arah yang lain gitu kan dari orang lain ya. Kalau misalkan kamu tahu bahwa arah itu lebih baik gitu kan, even lingkungan kamu itu tidak mendukung ya, nggak masalah sih teman-teman ya. Kalau misalkan nantinya dia kurang baik gitu kan dalam ucapan dan membuat orang-orang sekitarnya kamu jadi ikutan toksik gitu kan sama kamu, ya nggak apa-apa. As long as kamu tahu bahwa kamu tuh berubah ke arah yang jauh lebih baik, ya why not ya, kenapa tidak gitu. Nggak usah takut gitu loh teman-teman ya. Alright ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Dan sebenarnya kita atau mereka boleh cemburu gitu kan sama siapa aja, dengan motif apa aja lah ya, asalkan itu nggak nyakitin orang lain atau bahkan nyakitin diri kamu sendiri ya, dan itu masih sehat. Bisa jadi itu sesuatu hal jadi motivasi gitu kan, cemburunya itu bisa jadi motivasi untuk kita jauh lebih baik lagi gitu kan, bisa jauh lebih positif lagi ya. Rasanya akan sangat bermanfaat kalau misalkan kita bisa menyesuaikan cemburu itu dengan dosis yang tepat ya, kayak gitu. Alright teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.